Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan kajian kita dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu masih dalam kitab Al-Ahkam. Sekarang bab ma jaa annal yamina ala ma yusaddiquhu sahibuhu. Bahasan ini masih ada kaitannya tentang masalah sumpah dalam sebuah forum pengadilan. yakni apabila orang tersebut diminta untuk bersumpah, maka isi sumpahnya itu berlaku atas apa yang dituntut oleh hakim. Tidak berlaku niat yang dia gunakan sendiri dalam bersumpah. Jadi kan keadaan orang bersumpah itu, dia bersumpah untuk dirinya sendiri dengan niatnya sendiri, dengan tujuannya sendiri. Ini satu keadaan, maka sumpah itu berlaku atas apa yang dia inginkan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini sekarang orang ini disuruh bersumpah oleh hakim. Sementara tuntutan dari sumpah itu berbeda dengan tujuan dia ingin bersumpah. Maka manakah yang berlaku dari sumpah tersebut? Apakah tuntutan dari hakim ataukah niat atau tauriyah dari orang yang dituntut untuk bersumpah? Tauriyah itu artinya ngomong sesuatu tapi maksudnya lain. Itu tauriyah namanya. Tauriyah itu ada khilaf ulama, intinya dihindari kalau tidak dalam keadaan terdesak. Seperti misalnya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh pengawal raja yang zalim, karena istrinya Nabi Ibrahim itu cantik, khawatir diambil oleh raja zalim itu. Ini siapa? Ini saudara saya. Itu zahirnya kan berdusta. Itu sah atau tidak? Berdusta. Tapi yang dimaksud dengan saudara di sini adalah bukan saudara kandung, saudara seiman. Itu tauriyah namanya. Satu ucapan tapi maksudnya lain. Nah, tauriyah ini sering juga digunakan oleh orang Indonesia, tapi bercanda. Nah, nanti biasanya disambung dengan kalimat, maksud saya ini, gitu. Orang ketawa kan begitu. Jangan diperbanyak. Jangan diperbanyak. Nah, di sini tidak berlaku tauriyah. Ketika seorang hakim itu mengatakan, kamu bersumpah sekarang atas tuntutan yang disebutkan oleh hakim, atas ketetapan yang diminta oleh hakim itu, makanya dia bersumpah. Maka sumpahnya itu otomatis berlaku untuk apa? Tuntutan dari hakim itu. Tauriyahnya dia tidak dianggap, tidak berlaku di situ. Niatnya tidak berlaku. Sehingga dia seandainya berdusta dengan sumpahnya, maka dia mendapatkan dosa. Tidak ada jalan dia untuk berkelit.
Tidak ada jalan untuk membatalkannya lagi. Karena itu adalah forum menentukan milik hak orang lain. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini maksud dari bab ini. Nah, dan ini masalah yang jarang terjadi karena ini masalah pengadilan, masalah hukum, tapi itulah gambarannya. Kita di sini membahasnya karena ingin satu dapat wawasan, dua tabarruk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengetahuan juga betapa pentingnya namanya perkara sumpah dan berhati-hati dalam masalah hak kepemilikan atau perkara. Babu ma jaa annal yamina ala ma yusaddiquhu sahibuh. Ini langsung diberikan judul oleh Imam At-Tirmidzi dengan isi yang ada dalam hadis. Bab yang datang bahasannya tentang bahwasanya sumpah itu berlaku atas tuntutan sumpah dari lawan berperkaranya dia. Jadi sahibuhu di situ sahib maksudnya khasmuhu atau mudda'i atau muhawiru. Ini lawan sengketanya. Lawan sengketanya. Lawan sengketanya mengatakan, kamu berani bersumpah tidak? Bahwa ini adalah bukan milik saya. Wah, inilah milikmu. Nah, dia bersumpah. Maka berlakulah sumpah tersebut. Tidak bisa berlaku tauriah di situ, niat yang lain, tujuan yang lain. Nah, itu gambarannya. Hadisnya berbunyi, qala haddatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani al-ma'na wahid. Qala, ini mereka berdua berkata, makna wahid maksudnya redaksi hadis yang mereka berdua riwayatkan itu sama. Qala haddatsana Hushaim an Abdullah bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaminu ala ma yusaddiqu bihi sahibu. Wa qala Qutaibah ala ma saddaqaka alaihi sahibu. Wa fi riwayatin al-yaminu ala niyatil mustahlif. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu berlaku atas orang yang menuntut dia bersumpah. Ini berlaku atas tuntutan dari lawan orang tersebut. Maksudnya kata ulama yang tadi tidak berlaku lagi tauriah, tidak berlaku lagi permainan kata-kata. Apa yang dituntutkan kepadanya, maka sumpah itu berlaku terhadap perkara tersebut. Kalau dia berdusta, maka dia tanggung sendiri akibatnya. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi at-tariq idza ikhtulifa fihi kam yuj'al. Ini perkara berikutnya yang kadang bisa terjadi dalam kehidupan sekarang ini, disebutkan tentang cekcok, sengketa tentang pembuatan jalan. Terjadi perselisihan dalam perkara tanah. Ada tanah yang dimiliki oleh dua orang, kemudian ada sisa lahan di situ yang sudah dijadikan sebagai jalan. Mereka sengketa, kira-kira berapa meterkah yang akan dijadikan sebagai jalan. Ini ada hadisnya. Mungkin ini pertama kali yang mendengar. Nah, saya juga pertama kali tahu nih hadisnya. Kalau tidak kaji Sunan Tirmidzi kita nggak tahu. Jadi gambarannya berselisih orang di sebuah tanah yang dimiliki oleh dua orang dan ingin dibuat jalan supaya terjadi kemaslahatan. Nah, kira-kira kalau sepakat ingin dibuat jalan berapa meter? Nah, kalau
Kalau misalnya sepakat dengan angka tertentu, maka itu bagus. Tapi kalau tidak ditemukan kesepakatan, yang ini maunya 3, yang itu maunya 4, sudah berhari-hari nggak ketemu nih, maunya berapa meter. Maka ada hadis di sini menjelaskan ukuran meter yang semestinya digunakan sebagai jalan keluar. Nah, ini maksud bahasan hadis ini, dan itulah maksud dari Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa'a fit thariq idza ikhtulifa fihi kam yuj'al. Bab datang membahas tentang perkara jalan apabila diperselisihkan di dalamnya, maka berapa meter ukurannya. Qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waki' 'anil Musanna ibn Sa'id ad-Dubay'i an Qatadah an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alul tariqa sab'ata adru'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadikanlah ukuran jalan itu 7 zira'. Zira' itu hasta. Dalam bahasa Arab itu shibrun, jengkal. Zira' itu begini. Dalam satu riwayat disebutkan, riwayat berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Al-Muthanna ibn Sa'id an Qatadah an Bushair bin Ka'ab al-Adawi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashajartum fi at-tariqi faj'aluhu sab'ata adru'. Di sini redaksi matan hadisnya ada tambahan. Di awalnya idza tashajartum fit tariq. Kalau riwayat yang pertama tadi langsung ij'alu tanpa menyebutkan ada kasus di dalamnya. Nah, di sini ada kasus yang disebutkan. Idza tashajartum, kalau kalian bersengketa, berbeda pendapat. Dari itulah ulama menjelaskan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud hadis ini adalah kalau terjadi sengketa. Beliau berkata, wa in ikhtalafu fi qadrihi ja'ala sab'ata adru'. Apabila mereka berbeda pendapat dalam ukurannya, maka jadikanlah 7 zira'. Hadza muradul hadis. Inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan maksudnya setiap jalan ukurannya 7 zira'. Konteksnya hadis ini adalah kalau terjadi perbedaan pendapat, tidak ditemukan kesepakatan oleh kedua belah pihak, barulah kemudian yang menjadi penentunya oleh hakim adalah mengambil hadis ini. Datang hakim penengah mengatakan sekian. Jadi dalam persengketa itu harus ada penengah. Manusia itu butuh hukum supaya terjadi keadilan. Kalau tidak ada penengah, ya tidak selesai. Harus ada hakim di penengah. Jadi itu mengangkat qadhi itu wajib dalam Islam. Harus ada qadhi yang menengahi semua urusan. Dan qadhi itu berpegangnya kemana? Kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun urusan diserahkan ke kedua belah pihak, begitu saja tidak akan selesai. Masing-masing akan dengan egonya. Masing-masing kan merasa menang sendiri. Yang ini merasa saya yang benar, ini merasa saya yang benar. Nggak ada penengah ya. Iya, nggak bisa. Jangan urusan penting seperti itu. Pernikahan saja disuruh ada hakimnya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan wafiqillahu bainahuma. Ini utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki, hakim dari keluarga perempuan. Kalau mereka berdua mau berdamai, harus ada penengah. Jadi sekali lagi ini salah satu faedah dari hadis ini, mesti ada penengah, entah itu hukum, entah itu orang, supaya terselesaikan perkara tersebut. Dan ini berlaku dalam semua urusan dan perkara.
Baik. Sab'ata adru', 7 zira' ini maksud kata ulama yang sahih adalah ya di hari ini ya sentimeter gitu, bukan ukuran bangunan dan lain sebagainya. Karena ada yang mengatakan zira' di situ maksudnya bukan ukuran yang dikenal oleh orang Arab, tapi ukuran bangunan. Kalau 7 zira' luas tidak Pak jalan? Perumahan berapa? 3 ya. 7 lumayan. Ya mendekati lah sekitar 4 meteran lah barangkali. Di sini ada faedah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala terkait dengan adab jalan. Amma idza wajadna tariqan maslukan wa huwa akthara min 7 adru'. Adapun jika kasusnya kita menemukan satu jalan itu jalan yang sudah ditempuh biasa dilalui oleh masyarakat dan ukurannya lebih dari 7 zira', fala yajuzu li ahadin an yastawliya ala syai'in minhu wa in qalla. Maka tidak boleh bagi seorang siapapun orangnya menguasai sedikit pun dari tanah jalan tersebut walaupun sedikit. Lakinnahu imarata ma hawalaihi min al-mawad wa yamlikuhu bil ihya bihaitsu la yadurru al-marin. Boleh dia menghidupkan tanah-tanah di sekitarnya dan memiliki hasilnya dengan menghidupkan tanah tersebut dengan catatan tidak memudaratkan orang yang lewat. Ini adab yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi dan ulama, adab dalam memelihara jalan. Konteksnya di hari ini ya jalan di perumahan kita. Nah, kalau sudah diberikan oleh pengembang itu adalah jalan untuk bersama, tidak boleh ada yang mengklaim itu adalah milik dia. Boleh menggunakannya tapi tidak memudaratkan orang lain. Dari itu pohon yang ada di depan rumah kita yang tertanam di pinggir jalan itu bukan milik antum berarti. Jika ada tetangga ingin ngambil biarin. Hak bersama. Dia tumbuh bukan di lahan kita. Dia tumbuh bukan di lahan kita. Ini salah satu faedah. Dan inilah faedah juga bahwasanya kemaslahatan umum itu mesti kita jaga demi kenyamanan. Dan inilah yang sering didengungkan oleh orang-orang modern. Ayo dong kita menjadi orang yang maju, kenyamanan bersama. Sudah ada ajarannya dalam Islam. Suruh jalan sekian, jangan ganggu orang. Milik bersama. Karena orang Islam itu mengamalkan hal itu. Trotoar misalnya, kalau memang tidak boleh untuk jualan, ya jangan untuk jualan. Itu hak orang untuk jalan kaki. Tapi susah juga kalau tegas kan. Orang juga butuh, ekonominya sulit, akhirnya lapaknya di trotoar. Kita melewat, turun dulu. Orang naik sepeda juga nggak bisa. Ya itu hak pemerintah ya untuk menertibkannya, bukan hak kita. Kalau kita yang menertibkan bahaya. Jadi sengketa, jadi masalah, mudarat lebih besar. Adapun hukumnya, Allahu a'lam, bagaimana hukumnya orang membuat lapak trotoar itu Allahu a'lam. Karena yang bersangkutan juga bayar pajak konon ceritanya. Bayar pajak enggak dia? Bayar pajak. Allahu a'lam. Asalkan kita yang menggunakan jalan itu ikhlas, tidak terganggu. Saudara kita kasihan dia
susah, dia jualan di situ, udahlah ikhlas kita. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kita ikhlaskan itu untuk saudara-saudara kita. Dan itu yang dimaklumi di masyarakat kita. Ya, itu kan jualan di kaki lima itu kan menggunakan badan jalan semua. Bahkan ada yang egois, parkir itu setengah jalan. Dia jualan sepatu, langganannya parkir hampir setengah jalan, menghalangi orang lewat demi kemaslahatan dia jualan. Mestinya sih tidak begitu ya. Jangan, itu mengganggu pengguna jalan, mengganggu pengguna jalan. Harusnya kaum muslimin yang sudah paham hal itu tidak melakukan itu. Nah, telah dituntut di akhirat. Banyak urusan di akhirat ini. Kita urusan dengan diri kita saja tidak selesai dengan Allah, banyak dosa. Ditambah lagi dengan urusan manusia. Kalau urusannya banyak dengan manusia, ada 100.000 orang, ada susah juga. Tidak kelar-kelar kita di akhirat. Maka waspada dengan masalah kepentingan umum. Tidaklah Nabi SAW memutuskan untuk dzirah kecuali untuk kemaslahatan, maksudnya kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan merujuk kepada sunnah Nabi seperti itu, 7 dzirah ya sudah. Yang tadinya tidak cocok, ini maunya 4, ini maunya 5, sudah selesai ini hadis tadi 7. Jadikan 7, ridholah dengan itu, insyaallah taala terjadi keberkahan. Baik. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Babu ma jaa fi takhyiril ghulam baina abawayhi idza iftaraqa. Bab yang datang membahas di dalamnya tentang anak itu diberikan pilihan di antara bapak dan ibunya apabila bapak ibunya berpisah. Ini salah satu kasus dalam persidangan yang sering terjadi di masyarakat. Ini kasus semua nih. Nah, dalil-dalilnya masalahkah? Kasus. Ini makanannya para hakim, para qadhi. Tidak masalah kita tahu. Nah, penting kita tahu. Dan masalah yang ini sekarang ini sering terjadi. Rumah tangga cerai, sudah punya anak, dan itu terjadi, dan unik manusia ya. Dulu dia saling mencintai, saling menyayangi, dunia milik berdua, tai kucing jadi rasa coklat. Nah, engkaulah satu-satunya, ya begitulah. Engkaulah segala-galanya. Setelah punya anak, malah bercerai. Lalu kemana itu ucapan cinta yang dulu, kebaikan-kebaikan yang dulu, kemana? Kok apalagi sudah punya anak? Manusia berubah. Nah, masalah tidak bisa dia menyelesaikan masalah dalam keluarganya. Kurang sabarnya, tipis tisu sabarnya, tidak sesabar dia mengejar istrinya dulu supaya dia mau sama dirinya. Ini pemuda, laki-laki yang masih muda gitu ya, belum menemukan badai dalam rumah tangga, itu ingat-ingat. Kita menikah itu, saya terima nikahnya, itu maksudnya saya terima buruknya, kekurangannya, dan baiknya. Jangan anak muda yang diingat itu saya terima, yang diingat itu malam pertama aja. Dia lupa itu perempuan istrinya itu ada buruknya, ada baiknya. Ini dunia, Anda bukan menikahi bidadari. Sebagaimana Anda juga bukan malaikat. Syukur-syukur terima aja lamarannya, kan begitu. Dia lupa itu. Nah, itu punya anak, dia tidak sabar. Dengan kekurangan pada istrinya, cerewet istrinya, juga sebaliknya istrinya tidak sabar dengan suaminya. Karena pergaulan, karena melihat di sosmed,
Nah, tidak bersabar, tidak mendengar nasihat. Kalau bertengkar, ya dia lawan suaminya. Dia lupa kalau itu suaminya. Berani sama suaminya. Nah, laki-laki kalau suami istrinya berani, dia berani lagi laki-laki. Akhirnya apa terjadi? Ya sudah, smackdown. Tangkar, akhirnya bercerai. Jadi korban siapa? Anaknya. Nah, itu kan kasus. Allah itu maha hakim, maha bijaksana, maha mengetahui. Sebelum manusia itu hidup di dunia, Allah sudah tahu nih manusia nanti akan begini dia. Kalau menikah ada yang akan bercerai, ada yang akan begini. Ini hukumnya sekarang. Belum terjadi sudah ada hukumnya. Dari itu kita disuruh taat sama syariat Allah. Allah itu menciptakan syariat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tapi manusia banyak yang sok tahu, banyak yang bodoh. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak sekali mereka itu tidak tahu. Nah, bagaimana hadis ini? Hadis sekarang. Qala haddatsana Nasr bin Ali, qala haddatsana Sufyan an Ziyad bin Sa'ad an Hilal bin Abi Maimunah Ats-Tsa'labi an Abi Maimunah an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk memberikan pilihan kepada seorang ghulam. Ghulam itu kata ulama ada dua pendapat. Satu, anak yang sudah akil baligh. Dua, maksudnya anak yang sudah sampai ke level tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, dia bisa bedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Tamyiz. Nabi memberikan pilihan, jika anak itu sudah tamyiz antara milih bapaknya atau ibunya. Dalam bahasa fikih disebut dengan haqqul hadanah, hak untuk mengasuh. Kalau anaknya bilang saya sama bapak saja, ya sudah, sama bapak. Kalau dia bilang saya sama umi saja, ya sudah. Dan itu keadaan yang berat buat anak. Di usia sekecil itu dia harus memilih. Bukan milih permen ya. Memilih dua orang yang semestinya tidak berpisah. Kalau dia sama bapaknya nanti punya ibu tiri, habislah dia, dicubit terus. Nah, sekejam-kejamnya ibu kandung, ya kalau nggak ada ibu kandung yang kejam, ya. Maksudnya sekeras-kerasnya ibu kandung, ibu tiri lebih parah. Ya, jangankan anak. Nah, motor aja diceburuin sama istri atau motor terus yang diurus. Bagaimana kalau suaminya itu ngurus anaknya? Oh, lebih-lebih lagi. Ini anak mantan katanya. Udah sih. Banyak kasus dicubit lah, nggak dikasih makan. Nauzubillah min dzalik. Dari itulah banyak kasus ibu itu dia paksain kamu sama ibu saja. Nah, dia tahu kalau kamu sama bapakmu nanti nikah lagi, bapakmu habis kamu. Nah, ibu itu udah sama saya kalian. Walaupun dia miskin, ibu itu, walaupun dia tidak akan mampu biayainya, tapi itu yang dia takutkan. Sudah sama ibu saja. Nah, jadi laki-laki juga harus berpikir di situ untuk kemaslahatan anaknya, bukan untuk kemaslahatan dia. Kalau terjadi
perselisihan seperti itu. Misalnya dia bercerai dengan istrinya, dia tahu dirinya masih muda, pasti butuh untuk menikah lagi. Nanti bagaimana kalau saya bawa anak? Belum tentu dia mau. Perempuan itu terjadilah bencana. Lalu dibiarin sama ibunya, tapi tetap dinafkahi. Lebih maslahat. Kalau misalnya nikah lagi perempuan itu dengan laki-laki lain, laki-laki aghlab kebanyakan tidak kejam kepada anak tiri. Nah, ada juga laki-laki yang kejam dengan anak tiri, ada. Kasus ada. Fakta terjadi, sampai dulu di kampung ada kawan kami punya bapak tiri, diikat di pohon, dicariin semut yang besar-besar itu. Sadis enggak itu? Ini fakta ini. Sampai sesepuh desa sama itu turun tangan untuk memisahkan supaya tidak lagi sama laki-laki itu. Nah ini yang jadi korban, dia terkatung sana sini. Mau pergi ke bapaknya, ada ibu tirinya. Mau pergi ke ibunya, ada bapak tiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menggelandang seorang diri. Nah, berarti jangan bercerai kalau begitu. Demi anak-anak itu. Kalau sudah punya anak, sabar. Mau nyari perempuan lain juga, ya nemunya ya begitu juga. Namanya juga perempuan. Belum tentu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan kemudian banyak anak terlantar, anak tidak sekolah. Sudah diistilahkan kemudian punya bapak tapi anak yatim, broken home. Nah, ini banyak terjadi. Sampai hari ini terjadi seperti itu. Semua karena apa? Minim ilmu bapak ibunya, tidak sabar, egois, dan jadi korban anaknya. Nanti ditanya oleh Allah itu tanggung jawabnya. Kebanyakan kalau sudah pisah, itu laki-laki malas ngirim duit untuk nafkah anaknya. Dia mengira kalau sudah anaknya tidak sama dia, tidak lagi beri nafkah. Wajib Pak, seorang laki-laki punya anak, ikut sama ibunya, sudah pisah, wajib itu laki-laki beri nafkah, makan, pakaian, wajib. Yang terjadi apa? Ditinggalin, sudah pisah katanya. Dia enak-enak sendiri, makan enak, jalan-jalan, anaknya nggak pernah dikasih duit biaya makan, biaya sekolah. Dibilang sama ibumu katanya, la haula wala quwwata. Ditanya ya akhir, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi bapak yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi dia itu rezeki, makanannya, pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Begitu. Baik. Yang terjadi di Indonesia, pengadilan modern, mereka melihat, KUA itu melihat bagaimana keadaan ibunya, bagaimana keadaan anaknya, mampukah ibunya, mampukah bapaknya untuk merawat anak. Kalau dirasa mampu, diputuskan ini sama bapak, yang ini sama ibu. Nah, pada dasarnya yang di hadis adalah disuruh pilih. Nanti kemudian kewajiban menafkahi tetap ditanggung oleh bapak. Seandainya anak itu milih saya sama ibu saja, ya sudah, bapaknya wajib memberi nafkah kepada anaknya. Nah, di situ terjadi dilema, sering jadi pertanyaan. Saya wajib tidak beri nafkah ke istri yang sudah tercerai itu? Soalnya dia minta terus. Secara hukum tidak wajib diberikan kepada dia karena sudah selesai, bukan lagi istri. Misalnya talak bain, misalnya bain kubro. Yang wajib hanya pada anak. Tapi apa iya kita tega? Ini buat kamu aja, jangan kasih ibumu. Bisa seperti itu?
Mustahil. Batu namanya itu hatinya. Dia yang rawat, yang membesarkan, dia yang sekolahkan, dia yang berjaga malam untuk menjaganya. Lalu ini pelit dia tiba-tiba, ini hanya untuk anak ya kamu mah nggak ada sepersen pun. Nah ini batu berarti hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ya, harusnya tidak terjadi. Terjadi adalah ya sudah. Karena dia bersama ibunya, ingin nafkah untuk anaknya, ya berikan juga lah untuk ibunya. Sehingga terjadilah kemaslahatan. Dari itu jangan asal kawin, Pak. Kawin ninggalin punya anak situ, sini anak satu. Bahaya. Kalau masih sehat mah iya. Nanti udah besar itu anak-anak itu, bapak gimana ya dulu kok begini ya. Terus Anda menuntut untuk kalian tidak berbakti kepada saya gitu. Dan dia yang menciptakan hal seperti itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Di banyak yang kita korbankan karena ketidaksabaran, karena hawa nafsu, menjadi korban banyak. Di antaranya adalah paling tragis itu anak-anak. Ada juga versi lain disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka al waladu saghiran fal ummu ahaq. Nih, kalau posisinya anak itu kecil, belum balik, belum bisa bedakan, keluar pisah kemudian, nauzubillah min dzalik, maka ibunya lebih berhak karena dia belum bisa pisah dengan ibunya. Parentingnya belum tuntas, dimenangkan kemaslahatan anak. Nah, dia masih butuh belajar untuk bicara, butuh belajar untuk cara ke kamar mandi. Itu yang ngurus siapa, Pak? Kan ibunya yang ngajarin nih, kalau kencing tuh begini nak caranya. Kalau kamar mandi itu dibiasakan begini, itu sama ibunya. Bapaknya nggak sempat, pokoknya pergi kerja. Pergi pagi, pulang sore. Gimana mau ngajarin anaknya kencing? Nggak bisa kalau masih kecil banget. Nah, dari itu diserahkan ke ibunya. Ibunya yang berhak untuk merawat anak tersebut. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing keluarga kaum muslimin ya Bapak sama yang muda-muda supaya tidak broken. Mereka harus belajar tentang fikih berkeluarga, laki-laki maupun perempuan. Dia harus belajar apa itu resiko yang akan kita temukan kalau kita menikah. Harus diajari perempuan maupun laki-laki supaya ketika terjadi problem yang besar di rumah tangga itu tidak terjadi perceraian. Nah, kalaupun badai besar, maka disitulah tugas dari kita sebagai bapak, sebagai ibu, turun tangan untuk memberikan kemaslahatan demi bahtera rumah tangga tersebut yang sudah dibina sejak awal dengan niat baik dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة اللهم صل على محمد Baik. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu majaa annal walid ya'khudhu min mali waladihi. Bab yang datang membahas di dalamnya tentang bapak mengambil harta anaknya. Nah, ini juga kasus. Bagaimana? Boleh tidak bapak ambil harta anaknya? Pada dasarnya seorang bapak kalau sudah melihat anaknya itu sukses, dia sudah senang. Tidak butuh dia ngambil. Karena di usia dia sendiri seorang bapak, sudah tidak butuh apa-apa lagi. Nah, pada anaknya, paling dia hanya butuh teguran, sapaan. Kalau kita sudah tua, emang butuhnya apa, Pak? Lamborghini? Enggak kan? Mau ngebut kemana, Pak? Enggak butuh itu. Konon laki-laki menjadi bapak semakin bertambah usianya, semakin introvert, semakin sedikit circle-nya, semakin mau sendiri. Enggak butuh lagi dia tuh nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Dia udah tahu banyak palsunya. Nah, mulai dia sadar ternyata tempat yang paling sejuk itu ya di sop pertama ini. Paling enak itu wudhu sholat, baca Quran, duduk di pengajian. Tapi kalau belum menemukan itu di usia sudah tua, itu bahaya. Itu nanti yang ikut-ikutan isu
ijazah palsu, ikuti terus. Apa manfaatnya ijazah palsu buat antum? Apa manfaatnya coba? Buat saya apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nah, di usia itu dia lihat anaknya sudah sukses, alhamdulillah, senanglah dia, bangga dia. Dia adalah diri saya. Nggak mungkin dia ngambil kan? Tapi bisa terjadi. Dia datang ke rumah itu dia ambil diam-diam, dia makan diam-diam. Sebenarnya ini kalau tidak ada ibu tirinya, tidak ada masalah. Kalau di rumah itu bapaknya, di rumah anak itu adalah anaknya saja, kemudian bukan ibu tiri, ya, ada istri, menantu. Yang diproblemkan itu, untuk menjaga itu harus ditahu sama menantu. Bapak itu tidak izin pun boleh. Ya kalau menantunya nggak tahu ilmu, datang bapaknya ngambil diam-diam, dia ngomong ke suaminya, suamiku kok bapak diam-diam aja ya, nggak ngizin, nggak apa ya kita. Berarti ini menantu nggak benar, kurang ilmu. Bisa terjadi masalah yang disebutkan oleh Nabi SAW masalah ini. Qala haddatsana Ahmad bin Mani, qala haddatsana Yahya ibn Zakaria bin Abi Zaidah, qala haddatsana Al-A'mash an Umarah bin Umair an ammatihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya makanan yang paling baik yang kamu makan itu adalah yang dari usahamu sendiri. Ini faedah lain dari bahasan ini, itu faedah kita berusaha dan memakan makanan yang halal. Yang harus kita tanamkan ini pada diri dan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita laki-laki maupun perempuan, kita didik dia supaya yang masuk ke mulutmu itu adalah makanan yang halal. Penuntut ilmu terlebih harus yang masuk ke dalam perutnya itu yang halal, jernih, bersih. Itu kunci keberkahan, keberkahan akal, keberkahan kesehatan, keberkahan pikiran. Makanan yang halal. Ulama apalagi harus, kalau ulama itu makanannya halal, hartanya halal. Tidak mungkin jadi ulama tapi makanannya haram, hartanya haram. Itu artinya dokternya sakit, bagaimana mengobati pasien? Dari itu pula banyak hadis dan nasihat ulama. Rezeki yang halal itu sangat utama. Orang-orang zuhud lebih mengutamakan itu daripada sekedar sholat sunnah dan puasa sunnah. Apa manfaatnya orang puasa tapi berbuka dengan makanan haram? Dan itulah ujian terberat orang beriman, dan komitmen untuk menjauhkan diri dari yang haram. Ini konteksnya dalam cara mendapatkan harta tersebut. Wa inna auladakum min kasbikum, sabda Nabi, sungguhnya anak-anakmu adalah bagian dari usahamu. Nah, di sini menunjukkan berarti barang yang dihasilkan oleh anak-anak itu juga artinya adalah hasil kita. Karena pada dasarnya anak itu hasil kita. Ini kalau didengar sama orang-orang yang rusak akalnya oleh pemikiran barat, dia tolak ini.
Saya lihat beberapa video di internet itu banyak disukai orang tentang masalah mengajarkan orang untuk tidak berbakti kepada orang tua, menyalahkan orang tua, jangan repot sama orang tuamu, harusnya dia berterima kasih kepada kamu nggak minta dilahirkan, kamu dilahirkan untuk kesenangan dia. A'udzubillah min dzalik. Ini pikiran para orang barat itu, rusak itu. Lebih jelek fitrahnya dari binatang. Itu merembet tuh ke anak-anak muda tuh. Dipertontonkan di video, banyak orang like itu. Muslim. Bagaimana kalau dibacakan hadis ini? Dalam riwayat lain juga disebutkan, bapakmu dan hartamu milik dirimu dan bapakmu milik bapakmu. Lebih nggak terima lagi itu. Nah, secara akal sangat wajar bapak seperti itu terhadap anaknya. Nabi sudah siratkan di situ. Wa inna auladakum min kasbikum. Anakmu itu bagian dari usaha. Cuma orang-orang itu tidak melek atau pura-pura lupa bagaimana susah payahnya bapak itu membesarkan anak. Kalau bapak itu jahat ke anaknya, injek aja lehernya pas baru lahir. Seperti ya iya, kalau kita tahu ada anak seperti itu maunya, kamu udah nggak usah kalau gitu, injek aja lehernya. Biar mampus dia. Kamu nggak akan lagi ngomong seperti itu. Dia ngomong begitu, itu atas nikmat dari bapaknya. Usaha bapaknya mengajarin dia bicara, ngajarin dia jalan, ngajarin disekolahin, dan ngomong terus dia ngomong jangan sama bapak. Ada lagi bapak-bapak juga salah pikir tuh di internet selihat. Seharusnya bapak yang berterima kasih kepada kamu, nak. Pikiran lemeh, pikiran barat dia bawa, ingin merusak norma yang ada pada diri manusia dan norma agama. Norma agama. Allah sudah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Jadi itu anak itu enggak pernah dia pamrih tidak pernah dia perhitungan dengan bapaknya. Pada dasarnya. Jadi dia tahu itu bapak saya. Kopian dari kita. Gambarannya. Maka itu mukaddimah untuk sampai ke hadis ini, berarti makanan-makanan atau barang-barang yang bapak itu mengambil dari diri kita halal hukumnya. Dari itu ada riwayat dari banyak ulama mengatakan inna yadal walidi mabsutatun fi mali waladihi ya'khudhu ma syaa. Sesungguhnya tangan bapak itu panjang, maksudnya bebas. Tidak ada penghalang dalam hal untuk mengambil harta anaknya. Silakan dia ambil mana yang dia mau. Nah, dan ini tidak bertentangan sama sekali. Kalau anak itu kaya, alhamdulillah, bapak juga nggak akan ngambil itu. Sudah tua dia. Kalau anaknya miskin, nah mungkin juga. Pasti dia akan tolong, bapaklah yang akan bantu. Bapaknya ngasih modal, ini modal buat kamu. Anak bisa apa sih kalau nggak ada bapaknya? Nah, ini orang-orang itu yang melewati batas dalam berbicara dan menyebarkan syubhat kepada kaum muslimin, pada anak-anak muda. Dia ingin tularkan kerusakan-kerusakan yang ada di barat ke masyarakat kaum muslimin. Waliyadzubillah min dzalik. Ada riwayat Imam Ahmad wa qala ba'dhum la ya'khudhu min malihi illa indal hajati ilaihi. Tidak boleh dia mengambil harta anaknya kecuali ada hajat. Nah, ini menurut sebagian dari ulama. Ini pendapat pertengahan ya. Kalau seandainya terjadi tidak akan menjadi cekcok,
terjadi mafsadah lebih besar, ya boleh diamalkan. Orang tua ya jangan diambil bila ada hajat. Boleh mengambil pun dibatasi oleh ulama, asalkan tidak digunakan untuk poya-poya, digunakan untuk israf berlebihan dan membuang-buang harta. Misalnya anaknya kaya, bapaknya minta rokok terus setiap hari. Ya itu ditahan, jangan kasih merokok mulu bapak. Kasihan dia nih bapak. Atau duit terus tapi buat nongkrong ngopi, lupa sholat atau buat duduk mancing, main catur, kan begitu ya kalau bapak-bapak. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Kesibukannya udah nggak ada, enaknya gitu. Ya, ditahan supaya harta tidak dibakar. Ya semoga Allah berikan kita istiqomahan bapak-bapak. Amin. Amin. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.